Jadi dari sini teman-teman udah bisa lihat bahwa penting sekali buat Amerika Serikat survive dan menang di Perang Dunia III. Dan dari situ udah tahu ya, kita butuh yang namanya senjata. Dan untuk bikin senjata, ternyata Kuba memiliki rahasianya, guys. Guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak negara yang namanya Kuba bentar lagi kolaps karena kemarin mereka diblokade lautnya oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Mereka gak bisa lagi impor bahan makanan, tepung terigu, gandum, beras, semua diblokade. Bahkan energi, minyak aja sekarang udah gak bisa masuk Kuba. Banyak pabrik-pabrik bahan makanan pun gak bisa beroperasi lagi karena udah gak ada listrik di sana, guys. Jangankan listrik, mobil aja udah pada mogok di pinggir jalan. Karena sejak Amerika Serikat mengakuisisi Venezuela, ekspor minyak bumi mereka yang ke Cina itu stop. Tapi salah satu klien terbesar Venezuela adalah Kuba. Jadi selama ini Kuba ya impor minyak bumi dari Venezuela, dan sekarang karena Venezuela udah di take over sama Amerika Serikat, praktis semuanya berhenti. Dan itu sudah kita bahas di video Benix yang lalu. Nah sekarang kita mau bahas tentang analisis berikutnya. Kenapa penting bagi Amerika Serikat menjajah Kuba? Ya tentu bukan karena Kuba hobi bikin cerutu. Ekspor cerutu mereka tinggi, cerutunya kualitas bagus, Havana. Tapi apakah gara-gara itu ya Donald Trump mengakuisisi Kuba? Tentu bukan. Apa karena mereka adalah lumbung tebu? Mereka banyak produksi gula, guys. Apa cuma gara-gara gula Donald Trump mau ambil alih Kuba? Tentu tidak. Ini semua sebetulnya ada hubungannya dengan hal yang jauh lebih strategik. Dan ini juga ada hubungan dengan bisnis. Bisnisnya gak main-main. Nilainya sampai 1.574 triliun, guys. Gila nih, bisnis 1.500 triliun. Lumayan nih, guys. So apa sih sebetulnya yang diincar sama Donald Trump? Kalau bukan cerutu, kalau bukan minyak bumi, ya Kuba gak punya minyak bumi. Apa sebetulnya yang diinginkan Donald Trump? Dan ini semua ada hubungannya dengan IHSG, Bursa Efek Indonesia. Kenapa bisa? Kalau lu penasaran, jangan di skip video ini, let's check this out. Jadi kemarin kan udah resmi ya guys, namanya Donald Trump itu udah banyak menyerang, memblokade minyak-minyak, supplier-supplier negara-negara, perusahaan yang selama ini ekspor minyak ke Kuba. Bukan tenaga batu bara, tapi tenaga minyak bumi. Sama kayak lampu Petromax zaman dulu lah, atau lampu minyak tanah, lu masih ada mungkin di zaman itu. Nah itulah Kuba, guys. Mereka masih banyak mengandalkan listriknya dari minyak bumi. Tapi sekarang bukan hanya mereka nggak bisa lagi dapat minyak bumi karena mereka juga nggak punya sumur minyak. Ya selama ini mereka ngimpor dari Venezuela, dan itu berakhir ketika Venezuela diambil alih oleh Amerika Serikat. Dan sekarang Donald Trump bukan cuma mengancam Venezuela, tapi negara-negara lain yang ekspor minyak ke Kuba juga disikat. Contohnya apa? Meksiko, Kanada, dan banyak negara Arab yang pengen mengirim minyak ke Kuba nggak bisa lagi, guys. Dan bukan cuma itu, Donald Trump juga melarang negara-negara lain membantu Kuba. Mau ngirim makanan nggak boleh, ngirim air bersih nggak boleh, semua nggak boleh karena lautnya udah dikepung nih sama Amerika Serikat. Bahkan mau kirim duit aja itu udah nggak boleh, guys, di Kuba. Jadi betul-betul miris nih nasib negara yang hobinya impor, negara yang tidak bisa swasembada pangan, negara yang tidak bisa swasembada energi, harus siap-siap mati kelaparan rakyatnya di pinggir jalan karena diblokade lautnya. Dan ini sebetulnya ada tujuan jangka panjang yang bisa jadi menguntungkan Indonesia loh. Kenapa? Karena Donald Trump udah jelas ya. Ketika Donald Trump mengambil alih minyak bumi yang ada di Venezuela, target dia bukan merampok Venezuela, no. Target dia sebenarnya adalah menyerang China yang selama ini menikmati minyak bumi harga diskon dari Venezuela. Itu yang diserang Donald Trump. Artinya apa? Dari sini udah tahu ya. Yang diincar Donald Trump, kenapa dia wajib menyingkirkan Kuba, wajib menggulingkan rezim pemerintahan yang ada di Kuba? Karena Kuba jangan-jangan terlalu dekat dengan Cina. So what? Apa masalahnya kalau begitu? Karena ini penting banget, sampai Donald Trump itu ketika mention Kuba dia bilang ini ada hubungannya dengan national security. Bahkan dia bilang this is a very unusual and extraordinary threat. Jadi menurut Donald Trump, Kuba ini betul-betul ancaman bagi kedaulatan Amerika Serikat. Kayak jauh banget ya. Ini sama aja kayak dia di Venezuela cari-cari alasan membasmi narkotika. Alasannya national security lah, padahal gak ada hubungan itu semua. Kenapa? Karena dia berulang kali bilang Kuba itu dijadikan tempat untuk aktivitas intelijen Rusia. Kuba itu adalah negara sahabatnya Hamas, Iran, Hezbollah. Pokoknya gitulah. Unik, bener nggak tahu, absurd iya. Tapi dari sini udah bisa lihat gaya Amerika Serikat kalau dia mau ambil alih negara lain atau kalau dia mau menyerang musuh sebenarnya tanpa terlihat langsung, dia pakai metode seperti ini, cari-cari alasan, guys. Tapi kan jadi pertanyaan juga memang sampai detik ini. Kenapa Kuba dianggap sebagai national threat? Apa iya Kuba punya nuklir? Tidak betul. Apa iya Kuba punya kapal induk? Tidak betul. Rudal aja dia nggak punya kayak Iran. Nggak punya Kuba ini. Terus kenapa negara miskin, negara kecil, negara kerdil seperti Kuba harus
dibully sama negara superpower Amerika Serikat. Bahkan Donald Trump sampai melarang negara-negara di seluruh planet bumi ekspor minyak bumi ke Kuba. Dan kemarin tuh sempet ada negara-negara yang merasa kasihan sama Kuba ya, karena banyak rakyatnya mati kelaparan. Banyak yang kasihan. Sehingga negara itu pengen kasih bantuan, mau ekspor bahan pangan ke sana. Dimarahin sama Donald Trump. Kalau lu sampai ekspor ke sana, lu gua kasih tarif negara lu. Gak boleh lagi ekspor barang ke Amerika Serikat. Takut. Jadi banyak orang yang mundur. Ada negara juga yang kasihan karena banyak rumah sakit mati lampu guys. Akibatnya orang lagi diperiksa ICU, kondisi darurat. Mati lampu, matilah orang. Akhirnya banyak negara-negara yang simpati mau kirim minyak bumi gratis buat menolong Kuba supaya gak mati lampu. Sama juga diancam sama Donald Trump. Memang sebegitu pentingkah Kuba ini? Kalau lu penasaran, lu makanya jangan skip video ini guys. Karena kita bakal bahas sampai akhir. Kenapa ini sangat strategik? Karena yang dilakukan Donald Trump itu sangat penting kalau Amerika Serikat mau survive di Perang Dunia III. Kenapa penting buat survive di Perang Dunia III? Teman-teman tahu Donald Trump itu udah bikin pernyataan. Kita itu sebentar lagi masuk Perang Dunia III. Kalau lu mau menang di Perang Dunia III, lu gak butuh pabrik-pabrik yang memiliki kemampuan buat bikin celana jeans. Amerika gak butuh bikin baju, bikin sepatu. Enggak. Donald Trump udah bilang Amerika Serikat pengen bikin tank, bikin pesawat jet, bikin rudal, bikin kapal selam, bikin kapal induk, bukan bikin celana jeans, bukan bikin kaos, enggak. Jadi dari sini teman-teman udah bisa lihat bahwa penting sekali buat Amerika Serikat survive dan menang di Perang Dunia III. Dan dari situ udah tahu ya, kita butuh yang namanya senjata. Dan untuk bikin senjata, ternyata Kuba memiliki rahasianya guys. Dan rahasia inilah yang diinginkan oleh Donald Trump. Dan dia udah berulang kali bilang, yang namanya Amerika Serikat butuh bahan mineral. Dan bahan mineral ini sangat penting. Bukan cuma buat kegunaan sipil, tapi juga buat kegunaan militer. Dan sayangnya sampai detik ini, karena ini langka ya bahan ini, bahan ini masih belum tergantikan buat kepentingan produksi militer atau aplikasi-aplikasi persenjataan yang kompleks, yang membutuhkan suhu yang sangat tinggi, utamanya untuk membuat besi baja alias stainless steel. Jadi dari sini udah bisa lihat ya, yang diinginkan oleh Amerika Serikat adalah menang Perang Dunia III. Dan untuk itu dia butuh bahan mineral. Ternyata Kuba punya rahasia itu. Rahasia apa? Ternyata Badan Riset Amerika Serikat yang namanya USGS, US Geological Survey, jadi ini badan khusus yang mendeteksi bahan-bahan mineral di seluruh dunia udah dipetain guys sama CIA guys. Nah USGS ini juga salah satunya yang memberikan reportase bahwa ternyata Kuba memiliki cadangan nikel nomor 5 terbesar di dunia guys. Ngeri nih. Jadi kenapa signifikan guys? Teman-teman tahu peringkat 1 terbesar cadangan nikel di dunia itu ada Indonesia. Peringkat 2 Australia, peringkat 3 Brazil, peringkat 4 Rusia. Nah lu udah tau lah semuanya ini gak ada yang namanya Amerika Serikat, gak ada yang namanya Cina. Ini calon petarung nih di Perang Dunia III nih. Tapi ternyata ada nama Indonesia, makanya ini ada sangat erat hubungannya dengan IHSG, dengan MSCI. Penting, ini isu strategik guys. Dan sayang banyak orang juga yang belum tahu di pemerintahan bahwa MSCI sengaja menyerang bursa kita. Kenapa? Karena Amerika Serikat tidak punya nikel. Dan ini penting. Kuba ternyata memiliki 5,5 juta ton nikel di dunia ini. Atau setara dengan 8% loh cadangan nikel di dunia. Gila guys. Dan negara ini sangat strategik karena jaraknya sangat dekat dengan Amerika Serikat dibandingkan mereka bawa itu barang nikel dari Indonesia. Dan kalau teman-teman hitung valuasi nikel yang ada di dalam perut buminya Kuba itu gak sedikit loh. Hari ini harga nikel itu udah naik tinggi guys. 17.000 lebih, 17.000 dolar per ton. Ya lu bayangin aja kalau di dalam perut Kuba ada 5,5 juta ton nikel, lu kali 17.000 dolar per tonnya. Artinya menghasilkan duit setara 93 billion dollar guys. Itu setara 1.500 triliun. Jadi teman-teman bisa bayangkan ini dari segi valuasi strategis. Dapat untung cuan 1.500 triliun. Bisa bangun kapal induk persenjataan perang. Dan yang ketiga, lu tahu yang penting di dalam industri manufacturing, industrialisasi adalah produksi otomotif. Hasil riset sudah menunjukkan ya, penjualan mobil listrik itu bakal naik 250% lebih di tahun 2030. Dan permintaan terhadap nikel itu bisa naik loh sampai 2 juta ton setiap tahunnya. Makanya nggak heran kalau Amerika Serikat itu menangis di sini. Kalau mereka sampai nggak punya nikel, selesai Tesla, goodbye lo, tutup mata, menangislah kau. Terus so what kalau seandainya industri mobil listrik itu bakal booming dan industri mobil bensin bakal mati? Emang ada hubungannya dengan Perang Dunia III? Iya kalau lu ngerti bahwa di masa lalu dari era Perang Dunia II sudah mengajarkan semua pabrik mobil yang lu lihat hari ini itu adalah pabrik senjata dahulunya. Tank Jerman Panzer siapa yang bikin? Porsche. Pesawat terbang, pesawat tempur BMW.
Begitu pula lu lihat Mercedes, Ford, dan itu semua adalah mesin perang guys. Dan makanya penting buat menang di industri otomotif. Terus apa hubungannya dengan menguasai Kuba? Apa cuma gara-gara duit 1.500 triliun? Apa cuma gara-gara nikelnya banyak? Nggak juga. Sekali lagi, ketika Amerika Serikat menyerang Venezuela, dia sekali tepuk dapat 2-3 lalat guys. Udah dapat minyak yang sangat banyak, udah menyingkirkan rejim yang nggak kompak sama dia, dan yang paling penting apa? Dia bisa mengganggu kepentingan China yang selama ini menikmati minyak diskon, harga murah minyak bumi dari Venezuela. Nah teman-teman dari sini udah tahu dong, berarti ada hubungannya dengan China ketika Donald Trump menyerang Kuba, karena semua itu strategik guys. Makanya kalau kemarin gue lihat nih ada analisis kaki 5 profesor S3 goblok, tapi dia bilang wah Kuba diserang gara-gara apa? Gara-gara Kuba menjadi pangkalan radar Rusia. Nggak jelas. Gara-gara Kuba punya ladang tebu yang luas, gulanya banyak. Nggak jelas loh. Nggak, bukan itu. Karena Kuba punya... Good news guys, ada kabar spesial buat kalian semua karena Sekolah Saham Benix Season 9 akan segera dimulai kembali. Dan tema kali ini sangat menarik, khususnya buat teman-teman investor pemula di IHSG yang masih belum tahu gimana sih saham-saham yang bagus, gimana sih cara melakukan perhitungan analisis laporan keuangan secara fundamental. Ini saat yang baik untuk mendaftarkan diri kalian sekarang juga. Karena di sini kita bakal belajar gimana cara menilai suatu saham, cara menilai suatu emiten, baik dari segi bisnisnya maupun dari segi catatan keuangannya, sampai menghubungkan itu semua dengan analisis ekonomi makro. Dan yang bikin lebih seru lagi, di tema kali ini kita bakal bahas proyek Danantara. Gila nih, duitnya triliunan guys. Dan kita bakal bahas ini dengan lebih detail lagi di Sekolah Saham Benix Season 9. Dan buat kamu yang masih bingung gimana sih caranya profit di IHSG, kenapa sih penting untuk menjadi investor saham, lu bisa pakai kalkulator investasinya Benix yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Di situ lu bisa tentukan target investasimu berapa. Lu pengen jadi miliarder di usia berapa? Lu pengen jadi triliuner di tahun keberapa? Dan dari sana lu bisa hitung gimana caranya bisa mendulang profit dari cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini adalah kesempatan langka karena sekarang harganya diskon jadi 9 jutaan saja alias diskon 25% guys. Ingat ya, ini diskon 25% hanya untuk 25 pendaftar pertama. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini 0811 868 959 atau bisa juga kunjungi website Sekolah Saham Benix di www.sekolahsahambenix.com. Yo guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya di Sekolah Saham Benix Season 9 yang akan segera dimulai di tanggal 7 Maret 2026. Oke guys, segera daftarkan dirimu sekarang juga. Sampai ketemu ya. Nggak jelas loh, bukan itu. Karena Kuba punya cadangan nikel dan selama ini yang bekerja sama dengan Kuba untuk memproduksi nikelnya itu adalah negara Cina. Jadi teman-teman, faktanya adalah Cina itu adalah negara strategis partner terbesar Kuba. Jadi jangan heran proyek-proyek pertambangan nikel di Kuba itu yang ngejalanin justru perusahaan Cina dan Rusia. Dan inilah yang sebetulnya dianggap oleh Amerika Serikat sebagai ancaman, bukan cuma ancaman ekonomi, tapi juga ancaman national security. Utamanya di daerah Moa, itu cadangan nikel sama kobaltnya itu sangat besar. Dan ini sangat penting bagi pabrik-pabrik di Cina. Dan banyak perusahaan-perusahaan di Cina yang menginginkan suplai nikel dari Kuba ini. Dari situ lu udah bisa lihat ya bahwa ternyata Kuba sama Cina itu mesra dan inilah yang dibenci oleh Donald Trump. Jadi jangan heran kalau perusahaan-perusahaan lu lihat ya, perusahaan-perusahaan yang muncul di Kuba yang berhubungan dengan bisnis nikel itu namanya nama-nama Cina. Contohnya Min Metals, kedua Jinchuan. Ini semua perusahaan yang berhubungan dengan nikel guys, dan mereka memang membutuhkan ini. Dan lu bayangin ya, dari awal tahun 2000-an itu Cina itu udah punya pandangan strategik memenangkan Perang Dunia III dengan menguasai cadangan nikel yang ada di Kuba. Mereka bahkan udah bikin rencana untuk bikin pabrik ferronikel senilai 600 juta dolar nilai investasinya. Jadi nggak nanggung-nanggung nih perusahaan Cina. Mereka sangat visionary. Cuman lagi-lagi yang namanya Amerika Serikat itu juga cerdas guys. Mereka juga intelnya jalan dan mereka bisa lihat kita harus matikan ini Kuba sebelum Cina sukses besar. Makanya lu nggak usah bingung kalau kemudian banyak pabrik-pabrik Cina yang pindah investasinya ke Indonesia. Karena apa? Belum proyeknya jalan, masih setengah jalan. Langsung dibom proyek Cina yang ada di Kuba. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Mereka mengenakan sanksi, mengenakan boykot, mengenakan embargo sampai perusahaan Cina didenda guys. Dendanya nggak nanggung-nanggung 1,2 juta dolar. Perusahaan-perusahaan Cina ini dikasih denda yang luar biasa karena dianggap berbisnis dengan musuh Amerika Serikat. Jadi Kementerian Keuangan Amerika Serikat itu di sekitar tahun 2003 sampai 2006 itu udah berulang kali mendeteksi ada transaksi perusahaan Cina yang namanya Minxia ini membeli atau memperdagangkan logam yang berasal dari Kuba. Akibatnya Amerika Serikat menganggap ini serangan terhadap sistem keuangan Amerika Serikat. Mereka menganggap ini adalah pelanggaran dagang.
Sehingga perusahaan-perusahaan yang berbisnis dengan Kuba ini dijatuhi denda sekitar 1,2 juta dolar. Kalau lu lihat dari situ artinya udah ada track record sejak 20 tahun yang lalu. Perusahaan-perusahaan Cina itu pengen bisnis dengan Kuba, tapi berulang kali di embargo, dikasih denda, dikenain sanksi sama Amerika Serikat. Ya lama-lama takut juga mereka. Padahal kalau lu lihat data transaksi bisnis Cina dengan Kuba memang signifikan loh. Di tahun 2021 aja impor orenya mereka itu sampai 2,5 triliun. Impor nikel sampai 2,54 triliun. Lalu impor tebu dari Kuba 1,4 triliun. Baru sisa-sisanya yang kecil-kecil nih. Ada impor ikan, impor cerutu yang nilainya ya di total sekitar 700-an triliun guys. Nah dari sini udah bisa lihat bahwa ini adalah sebuah kesempatan besar loh buat Indonesia. Kenapa? Karena dari sini lu bisa tahu MSCI dalam pertarungannya dengan Indonesia kemungkinan besar Indonesia menang. Karena sudah menemukan makanan baru untuk diobok-obok, untuk dirampas. Tadinya kan mereka mau beli barang harga diskon di Indonesia. Tapi siapa sangka kita bisa melakukan perlawanan. Sehingga gak dapat diskonnya gak gede-gede banget guys. Dan mereka pun udah lihat ini bisnis nilainya ribuan triliun. Tapi mereka gak bisa rampas dengan harga murah dari Indonesia. So apa yang dia lakukan? Gak lama setelah MSCI menyerang Indonesia dan serangannya gagal. Mereka langsung meluncurkan proyek baru di Kuba. Nah dari sini teman-teman bisa lihat ya, faktor geopolitik itu penting banget untuk menentukan nasib investasi kalian. Dan gue sendiri pede banget gue bisa cuan ribuan % di perusahaan ini. Dan gue optimis kita bisa menang melawan MSCI. Kok bisa? Simple, kalau Kuba bertekuk lutut ke bawah kakinya Amerika Serikat, Indonesia bisa sangat-sangat diuntungkan. Kenapa bisa sangat diuntungkan? Ya sekali lagi, lu bisa lihat di layar kaca. 10 negara penghasil nikel terbesar di dunia, data menunjukkan ya, ini tahun 2023. Indonesia itu produksinya setara 1,7 juta ton setahun. Lalu ada negara seperti Filipina 365 ribu ton, Rusia 200 ribu ton. Nah negara-negara itu cuma punya kapasitas produksi yang sangat-sangat kecil guys, nggak signifikan. Dan kita kalau bisa mengambil peluang ini, Indonesia bisa menjadi negara yang sangat-sangat diuntungkan dengan adanya konflik menuju Perang Dunia III. Kenapa? Karena lu gak bisa bikin kapal induk pakai kayu jati, gak bisa bro, tenggelam. Lu gak bisa bikin tank pakai kardus, gak bisa. Lu butuh stainless steel. Dan ini yang banyak orang salah kaprah. Selama ini orang bilang yang namanya nikel itu buat bikin mobil listrik, ya. Tapi tidak banyak. Mayoritas nikel itu bukan dipakai bikin baterai. No. Mayoritas nikel dipakai bahan untuk membentuk stainless steel. Dan Indonesia sangat diuntungkan. Kenapa? Karena cadangan nikel kita diperkirakan ada 21 juta ton. Total ekspor kita aja di tahun 2023 itu udah 1,26 juta ton. Udah setara 650 triliun rupiah guys. Jadi ini bener-bener bisnis yang sangat-sangat seksi, sangat-sangat cuan, sangat-sangat menguntungkan dan penting bagi buat menguasai industri nikel tanah air. Tapi sayangnya serangan mereka kemarin bisa kita bilang nggak berhasil. Kenapa? Karena harga saham favorit gua itu cuma turun 100 perak kali dari 1.400 ke 1.300-an. Nothing more, nothing less. Kita semua berharap bisa dapat barang harga diskon, belanja itu bareng-bareng. Tapi ternyata enggak. Investor melawan. Karena kita tahu ini adalah industri yang sangat strategik, industri yang sangat-sangat dibutuhkan bagi negara yang mau survive di Perang Dunia III guys. Nah dari sini lu teman-teman bisa lihat ya bahwa Indonesia itu sangat-sangat diuntungkan dengan situasi geopolitik yang ada antara Amerika Serikat dengan Kuba. Nah pertanyaannya buat kalian semua, menurut kalian apakah emiten favorit Benix ini bisa cuan 1000% atau bahkan lebih 2000%? Karena dunia makin panas dan sesuai ramalan Benix, $1 itu bisa 20.000 rupiah. Menarik ini guys. Nah kalau menurut kalian, apakah Kuba bakal bertekuk lutut di bawah kekuasaan Amerika Serikat seperti Venezuela? Atau jangan-jangan Rusia dan Cina bisa nih melindungi Kuba? Berhasil gak ya mereka melindungi Kuba? Dan teman-teman setuju gak sih kalau Kuba diambil alih manajemennya sama Amerika Serikat biar Indonesia makin kaya raya? Kenapa? Karena Indonesia aja bisa cuan 650 triliun di tahun 2023. Dari ekspor nikel itu, padahal harga nikel aja tahun lalu aja udah rendah guys, 14.000. Tapi tahun ini udah naik 17.000, 18.000. Dan kemungkinan besar harga nikel bakal tembus $20.000 per tonnya. Menarik ini guys. Dan yang paling penting guys, ada gak sih perusahaan lain yang diuntungkan dengan semakin panasnya situasi geopolitik di Kuba melawan Amerika Serikat? Sharing dong pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Menurut kalian sebenarnya saham apa sih yang paling diuntungkan dengan peristiwa ini? Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, salam metal. Bye-bye.